Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Agung Aditya Subhan, mahasiswa PPG Transformasi PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Sunan Kalijaga dengan NIM 25404112884. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Dewan Dakwah pada kelas 9B dengan tema Etika Komunikasi di Media Sosial, dan metode yang digunakan adalah metode Problem Based Learning atau PBL. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, kita awali dengan doa. Ya, silakan KM-nya mimpin doa. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, saya absen dulu ya. Kelas 9B, betul? Dan 9C. Adillah Zakiyah Safi. Sehat Adillah? Andin Nur Akilah. Gimana kabarnya Andin? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita kasih semangat dulu, siap? Siap. Dan dingdung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip. Asik asik yes. Asik asik yes. Hanya 9B ini ada yel-yelnya. Tunjukkan yelnya 9B. Satu visi, satu mimpi. Solid solid solid. We are 9B. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang etika berkomunikasi di media sosial. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bergaul pasti ada adab-adabnya, ada aturan. Nah, sekarang ternyata manusia itu kan tidak hanya hidup di dunia nyata. Untuk zaman sekarang ini ada dunia baru yang namanya dunia apa? Sosial. Dunia sosial, ada dunia maya. Baik. Kita lihat nih, ini Ustadz ambil dari beberapa komentar-komentar yang menunjukkan luar biasa dunia media sosial itu ya. Kita ada bahasa-bahasa yang sangat kasar di media sosial. Padahal itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, karena itu kita perlu belajar tentang etika komunikasi di Media sosial. tema ini kita ambil dengan tujuan pembelajarannya. Nih, satu apa? Menjelaskan pengertian etika komunikasi Islami serta prinsip-prinsip Islam dalam berkomunikasi. Qaulun sadiqan, layyinah, dan ma'rufah. Oke, terus Menganalisis permasalahan komunikasi negatif di
berkomunikasi di media sosial? Ternyata, mengapa masih banyak yang tidak beretika dalam berkomunikasi? Terus bagaimana menerapkan komunikasi Islam dalam bermedia sosial? Sebelum kita nanti bicara lebih jauh, kita harus perlu tahu dulu apa itu komunikasi Islam. Ada yang mau baca? Angkat tangan. Oke, yang kencang. Komunikasi Islami adalah cara menyampaikan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan adab dan nilai-nilai Islam, jujur, santun, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Oke. Intinya komunikasi Islam itu adalah menyampaikan pesan. Qaulan sadida, perkataan benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Qaulan ladina, perkataan lembut. Quran surat Toha ayat 44. Qaulan ma'rufah, perkataan baik. Quran surat An-Nisa ayat 8. Qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Benar itu sesuai aturan. Di sini apa jadi? Qaulan Sadida, terus qaulan ladina, qaulan ma'rufah. Jangan lupa ya. Sebaik-baik curhat kepada siapa? Allah. Luar biasa. Tepuk semangat. Semangat, semangat, asik-asik, gas Allah. Hindari perdebatan sia-sia. Nah, jangan pengen debat mulu juga. Kalau debat ada forumnya. Dan yang pada kenyataannya, teman-teman, banyak remaja yang menggunakan media sosial, namun kadang bahkan sering menggunakan ujaran kebencian. Teorinya udah tahu, belajar udah banyak, tapi prakteknya masih akan bisa jadi nol. Ya, karena itu kira-kira apa tuh sebabnya? Kurangnya pengawasan. Oke. Terus kita harus pelajari lagi ya. Terus buatkanlah. Paham sampai sini? Paham. Dan minggu. Dang, 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 dang. Ding, 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 ding. Dung, 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 dung. Selanjutnya kita akan bagi-bagi tugas. Kelompoknya sudah ya diatur ya. Sebelumnya kita sudah dibagi kelompok, masing-masing ada 4 orang, ada 3. Kita akan memperdalam lagi tentang etika komunikasi, ya, mengembangkan lagi tentang bagaimana kita beretika komunikasi di media sosial. Nanti dengan diskusi ini kalian akan bisa berkembang pengetahuannya. Siap? Siap. Siap, semangat. Siap, semangat. Oke, kita sudah dibagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya kalian kerjakan secara kelompok. Nanti dibagi-bagi mengerjakannya ya, tidak satu orang satu. HP-nya sudah siap? Ada? Tugasnya adalah 1, kalian cari penyebab buruknya etika komunikasi di media sosial. Ya? Penyebabnya 1, 2, 3, ya minimal 2. Lebih banyak lebih bagus. Gimana caranya? Bisa cari di buku, bisa cari di Al-Quran, bisa di hadis atau di HP. Ya, kita gunakan HP tapi dengan yang bermanfaat. Silakan. Ya. Yang kedua, apa dalil atau ajaran Islam terkait etika komunikasi? Ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang etika berkomunikasi. Dan yang ketiga, buat poster singkat. Ya, poster singkat pakai Canva saja yang sudah ada template-nya dan lain sebagainya. Nanti yang sudah, saya kasih waktu ya. Yang sudah nanti siap-siap semuanya presentasi ya. Presentasi dan menjelaskan singkat saja. Ustaz, Ya. ininya aja kan nama Al-Qur'annya aja. Iya, mana yang mana? Yang Qur'annya tapi maknanya di sini. Oh, iya. Surah nomor 2. Kita mulai diskusi, siap? Ya. Oke,
Harus semangat dulu dong. Tepuk semangat. Oke, baik. Kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Satu orang saja membacakan apa yang sudah ditulis. Ya, sepakati kelompoknya. Mulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nasyarifah. Aku perwakilan dari kelompok 1. Nah, ada Quran Nisa ayat 8. Maknanya, mereka berkata dengan baik tanpa menjelas-jelaskan orang lain saat berkomunikasi. Kesimpulannya, dalam Islam setiap kata yang kita ucapkan, termasuk yang kita tulis di media sosial, akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu penting bagi kita untuk menerapkan adab dan etika Islam saat berkomunikasi online. Seperti berkata dengan baik, tidak menyebarkan hoax, tidak menghina, dan menjaga sopan santun. Kita dengarkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, analisis masalah. Ada kurangnya literasi digital, pengaruh emosi dan impulsif, penyebaran informasi yang cepat, kurangnya pendidikan karakter dan empati. 2. Al-Hujur ayat 13, maknanya komunikasi tanpa membeda-bedakan ras dan suku. Kesimpulannya, kita sesama muslim harus menjaga adab dan bergaul dan berbicara baik, muslim maupun non-muslim. Ya, kasih yang plus dulu. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab buruknya etika komunikasi di media sosial. 1. Identitas tidak jelas. 2. Emosi dan impuls cepat. 3. Penyebaran hoaks atau informasi tidak benar. 2. Dalil dan ajaran Islam terkait etika komunikasi. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Maknanya, berbicara dengan baik dan menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu dong. Saya ada yang mau tanya? Ya, silakan. Izin bertanya, saya meminta tolong menjelaskan lebih detail dari poin keempat yang penyebab buruknya etika komunikasi media sosial. Ya. Izin menjawab. Tadi Nasya nanya yang poin keempat itu persaingan opini atau ingin menakutkan. Jadi dia nggak mau kalah gitu. Jadi dia maunya ya dia menang sendiri gitu loh. Nggak mau orang lain yang menang gitu. Debatnya enggak. Jadi dia ngerasa dia paling benar. Jadi dia maunya dia yang menang debat itu. Dan puas? Wah. Opini itu pendapat ya. Persaingan opini, persaingan pendapat. Dia punya pendapat, orang yang punya pendapat. Karena persaingan kadang-kadang kita jadi ingin selalu menang sendiri. Akhirnya muncullah bahasa-bahasa komunikasi yang tidak paham? Oke. Semuanya sudah? Coba diperlihatkan. Ini posternya. Stop apa itu? Cyberbullying. Stop cyberbullying. Pesannya apa intinya? Intinya kita nggak boleh menyebarkan kayak hate comment atau ejekan yang menyinggung perasaan orang lain di media sosial. Ya. Apa yang mau disampaikan ke halayak netizen dengan poster ini? Biar orang-orang tuh sadar kalau misalnya setiap hal atau komen yang mereka lakuin, komen yang mereka tinggalin di orang tuh bisa nyebabin kayak misal orang itu terganggu sakit hati gitu. Ya, naik kelompok 1 ya. Terus, mana ini? Oke, ini posternya tentang apa? Kakak. Etika berkomunikasi di media sosial. Ya, pesan apa yang mau disampaikan ke halayak netizen dari poster ini? Jadi di sini ada tulisan hormati privasi orang lain. Jadi kita
nggak boleh terlalu kepo lah sama kehidupan orang lain gitu. Jadi harus kasih space buat orang lain juga. Ya, hormati, hargai privasi orang lain. Semua punya privasi masing-masing. Silakan. Mana posternya? Nah, silakan. Jadi yang mau kami buat ini tentang berita hoax, amati dan kritik hoax terkendali. Yuk kita menerapkan berita hoax biar ini dengan menerapkan bijak. Sebenarnya berpikir dan terus mengubah sesuatu dan identifikasi sumber-sumber sebelum membagikan. Jadi tadi apa yang sudah kalian diskusikan, tadi kalian lakukan dan pesan-pesan yang kalian sampaikan lewat poster itu, Ustaz bertanya, apa yang kalian lakukan ketika mendengar berita-berita yang tidak benar atau belum pasti benarnya? Apa yang seharusnya dilakukan? Oke, baik. Kita aplaus untuk kita semuanya. Ya, cukup lumayan banyak kreativitasnya, semangatnya juga terlihat. Oke, dan alhamdulillah semuanya bisa dijalankan dengan baik. Tapi sebelum kita akhiri, kita lihat dulu apa yang sudah kita pelajari, apa yang kalian rasakan setelah memahami tentang pentingnya komunikasi di media sosial. Dari pembelajaran ini saya jadi makin sadar kalau misalnya kita itu nggak bisa sembarangan ngasih komen yang buruk atau sesuatu yang menjelekan, karena bisa jadi hal yang kita lakukan itu menyakiti hati orang lain. Prinsip berkomunikasi Islam dalam media sosial. Yang pertama, berkata benar atau kaulan saja. Yang kedua, berkata lemah lembut atau kaulan lainnya. Yang ketiga, berkata baik atau kaulan Ma'rufah. Oke, kalau begitu kalian sudah belajar, sudah praktekkan, berarti bagaimana seharusnya kita menerapkan etika berkomunikasi ya dalam kehidupan ketika kita bermedia sosial. Oke. Apa perubahan kecil yang kalian rasakan? Berpikir sebelum komentar. Yang kedua, sebarkan hal-hal positif. Yang ketiga, jangan ikut menyebarkan gosip atau hoax. Perubahan kecil itu kalian sadar, tahu kan? Jadi tahu bahwa ternyata Islam itu sudah mengatur bagaimana kita berkomunikasi, ya, termasuk di media sosial. Ternyata Islam itu indah, Islam itu luas. Kita tahu, oh ternyata berkomunikasi itu paling tidak harus jujur, harus berkata benar, harus lemah lembut, tetap lemah lembut, ya kan? Harus berkata baik. Baik, itu semua yang sudah kita pelajari, alhamdulillah, dan semuanya sudah sangat baik, ya. Lagi aplaus buat kita semua. Setelah ini kalian tolong lanjutkan dengan membuat poster masing-masing, ya, masing-masing. Nanti minggu depan kita cek, oke. Alhamdulillah kita berada di akhir. Kita akhiri pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa. Kita berdoa dengan doa kafatul. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.